Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kita akan melakukan simulasi pengisian rencana pengelolaan kinerja pada PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Pertama, kita masuk ke browser, lalu kita pilih PMM atau bisa diketikkan pada halaman berikut. Kita klik saja PMM. Maka jika Bapak Ibu sudah pernah login, akan otomatis masuk ke halaman utama Platform Merdeka Mengajar. Pada halaman utama ini ada menu pengembangan diri. Pada pengembangan diri, di bagian tengah ada pengelolaan kinerja. Disinilah kita akan bekerja membuat rencana hasil kerja dalam pengelolaan kinerja. Silakan Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja. Maka akan muncul informasi seperti di layar. Ini adalah halaman awal dalam pengelolaan kinerja guru. Pada halaman awal ini berisi isi perencanaan kinerja. Nah, dalam pelaksanaan pengisian perencanaan kinerja ini ada alur pengelolaan kinerjanya, Bapak Ibu. Terdiri dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Pada Januari, kegiatan Bapak Ibu adalah melakukan perencanaan bersama dengan atasan. Pada bulan Februari, Bapak Ibu akan melaksanakan persiapan observasi kelas. Pada bulan Maret, Bapak Ibu akan melaksanakan observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Pada bulan April dan Mei, Bapak Ibu akan melaksanakan pelaksanaan tindak lanjut dengan pemantauan oleh atasan. Dan pada bulan Juni akan dilaksanakan refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Yang artinya, kegiatan perencanaan kinerja ini dilaksanakan selama 6 bulan atau 1 semester. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yang kita lihat ini. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah mengisi perencanaan kinerja dengan cara mengklik lanjut rencanakan kinerja yang berwarna biru ini. Kita klik saja. Nah, pada halaman yang muncul di sini ada perencanaan kinerja. Di sini tertera beberapa tahap yang akan kita lalui dalam perencanaan kinerja Bapak Ibu. Mulai dari praktik pembelajaran pertama, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, keempat perilaku kerja, dan 5 rangkuman. Nah, dalam praktik pembelajaran ini kita dapat memilih indikator untuk menjadi fokus penilaian kinerja kita adalah dengan berdasarkan raport pendidikan sekolah Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa indikator yang muncul Bapak Ibu. Ada sejumlah 8 indikator. Nah, dalam pengisian perencanaan kinerja ini diutamakan yang berwarna merah. Ini Bapak Ibu bisa lihat Ibu. Dimensi ini metode pembelajaran masih merah. Dimensi metode pembelajaran juga masih merah. Yang ketiga. Selanjutnya, dimensi manajemen kelas warnanya kuning Bapak Ibu. Ya, kuning. Lalu yang terakhir ada dimensi dukungan psikologis warna hijau. Itu artinya warna hijau ini sudah baik, warna kuning ini masih perlu perbaikan, dan warna merah ini yang masih sangat perlu diperbaiki, masih sangat rendah.
Nah, kita bisa pilih salah satu Bapak Ibu. Apakah aktivitas interaktif yang dapat kita perbaiki, instruksi pembelajaran, atau instruksi adaptif. Karena ini yang merah Bapak Ibu ya. Nah, sebagai contoh, karena kita sekarang baru bersimulasi, kita pilih yang pertama saja, aktivitas interaktif. Nah, jika kita sudah pilih dan sudah menjadi warna biru seperti ini, artinya kita bisa lanjut ke bagian kedua Bapak Ibu. Bagian kedua ini, pengembangan kompetensi dengan cara mengklik bagian sudut bawah warna hitam ini ke pengembangan kompetensi. Nah, kita sudah masuk ke halaman kedua, pengembangan kompetensi Bapak Ibu, sudah halaman kedua. Nah, dalam pengembangan kompetensi ini, kita harus memenuhi 32 poin. Ini berdasarkan per Dirjen GTK nomor 7607 B.B1 HK.03 2023. Jadi memang sudah ada aturannya bahwa kita harus memenuhi 32 poin. Nah, 32 poin ini dapatkan dari mana? Dari rencana hasil kerja yang akan kita laksanakan Bapak Ibu. Jadi kita akan memilih apa kegiatan yang harus kita lakukan untuk memenuhi 32 poin ini. Kita pilih saja dengan tanda panah ini. Nah, di sini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu baca dulu yang mana yang dapat kita laksanakan, yang mana yang sesuai dengan rencana kerja kita, silakan dipilih. Kita lihat salah satu contohnya di sini, bacaan yang pertama ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, jika Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini, maka Bapak Ibu silakan pilih ini. Nah, masih banyak, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah, yang mana yang sesuai dengan apa yang dapat Ibu Bapak lakukan, maka itu yang akan Bapak Ibu pilih. Nah, sebagai contoh, kita pilih yang ini saja. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Nah, kita pilih ini. Nah, kemudian kita juga memilih kuantitas kegiatannya berapa banyak. Misalnya kita berencana untuk melaksanakan sekitar, maksimal di sini ada 4 kegiatan. Misalnya kita bisa melaksanakan 4 kegiatan, silakan dipilih. Maka poin 1 kegiatannya tadi adalah 8 poin Bapak Ibu. Jadi kalau 4 kegiatan, maka jumlah totalnya 32 poin. Dan sudah memenuhi ekspektasi yang diperlukan untuk membuat pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu. Nah, tapi jika Bapak Ibu masih ada kegiatan yang ingin Bapak Ibu tambahkan, silakan tambahkan di bagian bawah ini ada keterangan tambah. Kita tambah, kembali kita pilih kegiatan mana yang dapat Bapak Ibu rencanakan untuk dapat dilaksanakan di satu semester ke depan ini Bapak Ibu. Nah, silakan dibaca dulu oleh Bapak Ibu, lalu dipilih untuk dapat menjadi rencana hasil kerja Bapak Ibu. Masing-masing kegiatan itu memiliki poin berbeda-beda, jadi silakan Bapak Ibu yang mana yang sesuai. Nah, sebagai contoh mungkin untuk berikutnya kita tambahkan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau monitoring pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Nah, ini saja. Nah, ada 4 poin. Jadi dia tadi kalau 32 poin, sekarang ada 4 poin, tambahnya menjadi 36 poin. Ini sudah melebihi ekspektasi Bapak Ibu. Jadi silakan ditambahkan. Selanjutnya jika Bapak Ibu ingin menambahkan lagi, silakan ditambahkan. Tapi jelasnya poinnya sudah cukup, lebih dari cukup Bapak Ibu. Jadi boleh setelah ini kita bisa lanjutkan ke bagian berikutnya Bapak Ibu. Bagian yang ketiga, yaitu tugas tambahan. Nah, yaitu dengan mengklik tombol warna hitam yang tulisnya ke tugas tambahan ini. Nah, untuk tugas tambahan Bapak Ibu ini opsional, maksudnya adalah jika Bapak Ibu memiliki tugas tambahan. Kalau tidak ada, mungkin dikosongkan saja.
Nah, kalau ada silakan Bapak Ibu kembali pilih dan di sini silakan Bapak Ibu lihat tugas tambahan apa yang memang menjadi tugas tanggung jawaban Bapak Ibu. Sebagai contoh, mungkin di sini kita lihat ada banyak ya, ada sebagai kepala perpustakaan, ada kepala laboratorium, ada sebagai wali kelas, ada pembina OSIS, pembina ekskul, guru piket, kemudian sebagai pengurus organisasi, sebagai tutor, sebagai tim. Nah, seandainya kita pilih sebagai pelaksana tugas tambahan bendahara sekolah, ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Nah, seandainya hanya satu tugas tambahan. Nah, silakan, ini berarti kita sudah memilih dan bisa lanjut ke perilaku kerja. Pada perilaku kerja Bapak Ibu, nah pada bagian keempat Bapak Ibu ya, di sini ada indikator dan perwujudan perilaku. Ada 7 aspek Bapak Ibu, ada orientasi pelayanan, ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, jadi ada 7 aspek Bapak Ibu. Nah, pada aspek pertama kita kembali disuruh memilih Bapak Ibu, memilih yang mana yang harus kita tingkatkan. Ini sebagai contoh, Bapak Ibu bisa lihat memahami kebutuhan peserta didik, atau bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan dan sebagainya. Melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, silakan Bapak Ibu pilih salah satu yang ingin Bapak Ibu tingkatkan. Nah, contohnya kita ambil yang bagian terakhir, melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak Ibu menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bapak Ibu juga harus memilih. Nah, memperbaiki kualitas pelayanan, menindaklanjuti sikap kritik, setiap kritik dan saran, berupaya memperluas wawasan. Nah, seandainya mungkin Bapak Ibu memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus. Nah, sudah berarti untuk poin yang pertama, untuk aspek pertama sudah. Begitu juga untuk aspek berikutnya dari nomor 2 sampai nomor 7. Silakan Bapak Ibu pilih. Nah, kita seandainya Bapak Ibu memilih yang kedua yang membuatkan sumber daya satu pilih dan tanggung jawab. Bagaimana melakukannya? Membuatkan fasilitas. Nah, silakan pilih seperti itu. Silakan Bapak Ibu baca dan seksama. Ini saya sebagai contoh, maka saya akan pilih secara cepat saja. Tapi kalau Bapak Ibu nanti merencanakannya harus betul-betul dibaca biar sesuai dengan rencana hasil kerja Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini kita isi semuanya sampai ke nomor 7. Ya. Ini saya kerjakan ini mengisinya sebagai contoh saja. Kemudian yang adaptif mungkin terus berinovasi, udah membuat inovasi, dan yang terakhir kolaboratif, memberikan kesempatan kepada warga sekolah lalu memuji keunggulan prestasi orang lain misalnya gitu. Nah, jika sudah diisi semua, maka kita bisa lanjut ke rangkuman Bapak Ibu. Nah, pada halaman rangkuman ini adalah semua yang sudah kita rencanakan dari awal tadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan membacanya apa yang menjadi rencana hasil kerja Bapak Ibu. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu juga mengetahui apa bukti dukung yang harus Bapak Ibu siapkan, nanti berapa target kuantitasnya, target waktunya. Nah, silakan Bapak Ibu baca dan seksama. Kemudian bagian ini lebih baik Bapak Ibu print out saja karena untuk menjadi pedoman Bapak Ibu untuk melaksanakannya biar Bapak Ibu tidak lupa apa yang harus menjadi rencana hasil kerja Bapak Ibu. Nah, jika ini sudah selesai Bapak Ibu buat dan sudah yakin, sudah betul, maka Bapak Ibu bisa lanjut ajukan. Tapi kalau Bapak Ibu masih belum merasa itu sudah benar, maka bisa diubah dulu. Nah, kita simulasikan sekarang adalah lanjut ajukan. Kita klik lanjut ajukan, maka akan muncul keterangan seperti ini. Jika Bapak Ibu mengklik ajukan, maka otomatis RHK Bapak Ibu ini akan diajukan kepada kepala sekolah Bapak Ibu dan akan diperiksa oleh kepala sekolah.
Dan jika memang itu sudah sesuai maka akan disetujui, tapi kalau belum sesuai mungkin akan direvisi. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata baru mau berencana dan belum belum yakin dengan RHK Ibu, Bapak Ibu bisa menyimpannya sebagai draft dulu sebelum diajukan. Nah, karena ini kita latihan, kita coba ini disimpan draft dulu Bapak Ibu ya. Nanti untuk diajukannya, nanti kalau kita sudah yakin maka akan kita ajukan. Nah, jika selesai, maka selesai tugas bulan Januari Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke bulan Februari sesuai dengan jadwal pelaksanaannya tadi Bapak Ibu. Kita simpan ini sebagai draft. Nah, artinya nanti kalau memang Bapak Ibu sudah yakin silahkan diajukan. Kalau sudah selesai, berarti Januari perencanaan guru selesai. Bapak Ibu bisa lanjut ke bulan Februari nanti untuk persiapan observasi kelas. Begitu selanjutnya sesuai jadwal ini dan berakhir di bulan Juni untuk mendapatkan predikat kinerja guru. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa merencanakan kinerja Bapak Ibu. Untuk saat ini mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.